Waalaikumsalam Ibu Novi. Apa kabar nih? Alhamdulillah kabar Aduh, lagi baik. di mana nih Bu Marsini sekarang? Lagi masih di sekolah Masih di karena sekolah. KBM. Iya, Masih KBM ya? iya, lagi pas Hmm, juga. iya. Gimana kabar anak-anak di sekolah? Huh, Alhamdulillah sih. Seperti itulah mereka. Oke, terima kasih ya Bu Marsumi ya sudah mau Iya, berbincang-bincang nih. Kemarin saya dengar iya, Insya Bu Allah. Marsumi mau menghubungi saya. Kiranya apa nih yang bisa Iya, kita bicarakan nih bersama di kesempatan kali ini? iya Ibu Novi. Kendara saya itu untuk uh, bahan materi, mempersiapkan materi bahan ajar kepada anak kelas 4, yang dimana anak kelas 4 itu kan yang sekarang tuh masih kecil-kecil, terus tetapi materinya itu sudah mereka harus mengetahui uh, apa yang harus dilakukan pada orang yang berhadas besar. Jadi apa namanya, balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Terus di situ saya masih rada kesusahan mencari materi tentang mandi wajib. Dimana saya masih bingung nih, mandi wajib untuk anak kelas 4 yang pas untuk anak kelas 4 tuh yang bagaimana, yang seperti apa. Kan kita kan harus menampilkan tuh ya cara mandinya. Itu yang masih saya yang saya bingung saat ini Bu Novi. Oh gitu. Jadi Bu Marsumi itu ada kendala dalam penyampaian materi, di mana materinya itu sebenarnya sudah masuk ke hadas besar, tapi anak-anaknya itu posisinya masih di kelas 4 ya Bu. Iya, Oh gitu. Nah, jadi Bu Marsumi di sini ngobrol-ngobrol sama saya untuk sama-sama mencari solusi iya, ya, untuk mencari solusi ya. iya, Oke, sama-sama. sebelumnya saya mau tanya nih Bu Marsumi nih, untuk Iya Bu pelajaran Novi. yang Ibu sampaikan tadi itu mengenai ilmu fikih, itu indikator keberhasilan anak itu menurut Bu Marsumi itu seperti apa sih Bu? Ya, anak-anak bisa mengetahui, menguasai, dan mengerti bagaimana cara mandi wajib. Tuh, Hmm, terus bagaimana anak-anak tahu larangan-larangan apa saja yang dilakukan, yang larangan bagi orang-orang yang berhadas. Terus dari situ mereka bisa apa namanya, mengerti tahapan-tahapan apa yang harus dilalui pas setelah berhadas besar. Terus mengetahui apa aja yang harus dilakukan seorang muslim yang sudah balik gitu Bu oh Novi. gitu. Nah, ini jika indikator keberhasilan yang tadi disampaikan sama Bu Marsum ini, itu kita berikan skala 1 sampai dengan 10. Menurut Bu Marsum ini, Ibu saat ini posisi anak-anak, posisi siswa di kelas Ibu tuh menempati nilai skala berapa nih? Kalau dari 1 sampai dengan 10 nih Bu Marsum ini. Masih di 8 sih kali ya Bu ya. Oh masih di 8. Berarti kiranya skala yang Ibu harapkan itu untuk anak-anak nantinya bagaimana skala yang Ibu harapkan? Pengennya sih yang sempurna, mereka mengetahui semua apa yang harus mereka kuasai, dan mereka harus mengetahui tahapan-tahapan mandi wajib, yang mereka mengetahui bagaimana cara mandi wajib, terus mengetahui larangan-larangan apa yang saat berhadas, mereka mengetahui pubertas itu seperti apa menurut ilmu biologi dan ilmu fikih. Oh gitu. Begitu Ibu. Berarti skalanya yang diambil yang sempurna 10 berarti atau bagaimana menurut Ibu pengen? Pengennya, iya, Oh, pengennya yang harapannya sempurna. harapannya yang 10. Harapannya kita Iya, sempurna. heeh. Nah, sebelumnya saya tanya nih Bu, apakah ada kemungkinan nih Ibu memiliki anak-anak dari siswa-siswa Ibu ini bisa mencapai skala 10 tadi? Menurut Ibu? Ada sih Bu. Iya. Nah, dari kemungkinan ini saya mau tanya nih Bu nih, kira-kira untuk mencapai skala 10 itu adakah ide yang bisa Ibu Ibu
mulai atau ibu buat untuk bisa mencapai skala 10 itu dari pembelajaran ilmu fikih yang tadi ibu sampaikan? Kira-kira ide apa yang bisa ibu bikin supaya skala 10 itu bisa tercapai? Menurut Bu Marsumi bagaimana? Dari kendala-kendala yang tadi tuh ada ide atau bagaimana yang bisa ibu terapkan ke anak-anak Iya. supaya skalanya bisa tercapai? Mempersiapkan bahan materi, bahan ajar dengan sempurna sih Bu. Iya. Menyampaikannya juga dengan baik. Caranya bagaimana Seperti tuh Bu Marsumi? Kira-kira? Caranya Ah, ya bisa saya tuh menampilkan video, oh iya tetapi betul. tuh Bisa juga itu sih. menampilkan video Hmm, tentang hadas besar tuh apa aja, menampilkan video larangan bagi yang berhadas, terus cara mandi wajibnya juga. Tetapi mungkin anak-anak kita tampilkan mandi wajib tapi masih tetap berpakaian kali ya, seperti itu ya. iya betul, benar juga sih Bu. Dengan mungkin apa yang tadi Ibu sampaikan dengan media yang video kan media salah satu media yang menarik ya Bu ya. Ya itu bisa membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Berarti Ibu udah nemuin solusinya nih ya. Solusinya dari kendala Ibu tadi kan Ibu kesulitan dalam penyampaian materi. Kemudian akhirnya Ibu sendiri, Bu Marsumi sendiri menyampaikan bahwa kayaknya bikin video bisa lebih mudah, lebih video yang menarik bisa memancing anak-anak untuk bisa lebih mengetahui ya Bu ya, tanpa kita ya tadi ibu takutkan gitu kan, karena di pubertas itu masih di kelas 4, tapi dengan video yang ibu sampaikan tadi mau bikin video tapi dengan menggunakan baju yang tetap lengkap ya Bu ya. Iya. Iya. Nah terus Iya, nih, seperti itu. nah ini kan alhamdulillah Bu ya, solusi dari kendala yang pertama Ibu tuh sudah ada nih. Berikutnya saya mau bertanya nih, bagaimana untuk mewujudkan supaya video itu bisa dibuat gitu loh Bu. Bagaimana cara Ibu untuk bisa akhirnya video itu terbuat? Caranya Ibu bagaimana? Mungkin biar saya nggak terlalu kesusahan, saya ke komunitas belajar saya kali ya, menyampaikan kendala apa yang saya hadapi. Siapa tahu dengan komunikasi dengan di komunitas belajar PAI ada teman-teman sejawat yang sudah dulu memberikan materi itu dan mereka berhasil seperti itu kali. Oh iya. Terus juga cara saya juga nanti kolaborasi kali bersama teman, bagaimana menyiapkan bahan ajar itu yang baik. Oh iya Bu. Jadi ini kira-kira dari yang tadi Ibu sampaikan nih, Ibu mau bikin media itu, video itu bersama dengan teman-teman Ibu, berkolaborasi dengan teman-teman Ibu. Kira-kira ada berapa orang yang bisa membantu Bu Marsumi nih untuk bisa membuat video tersebut? Komunitas belajar kita tuh ada kali 8. 8 orang. 8 orang ini kira-kira bisa berkolaborasi nggak nih Bu? Semoga bisa Ibu. Semoga mudah-mudahan ya. Nah terus kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membuat video itu kira-kira berapa lama durasi? Bukan durasi ya, untuk pembuatan video itu Ibu membutuhkan waktu berapa lama nih kira-kira? Mungkin sekitar seminggu kali ya Bu. 1 minggu. Baik. Seminggu kan. Nah kemudian nih untuk supaya dalam waktu 1 minggu ini ada nggak dari teman-teman Bu Marsumi yang bisa mengingatkan Bu Marsumi tentang komitmen untuk membuat video itu? Ada berapa ada ya? Teman yang bisa mengingatkan Ibu nih, misalnya teman dekat yang bisa mengingatkan ada. Untuk ada Ibu, ada ya? ada. Bu, kira-kira tuh kalau boleh saya tahu. Ada yang namanya Ibu Silva. Ibu Silva. Ada Ibu Ani juga. Ada Ibu Bu Yuni, ada juga yang sekarang. Baik, kalau bisa saya simpulkan nih dari hasil obrolan kita hari ini nih,
Bu Marsumi Iya, itu memiliki beberapa hambatan. Yang pertama itu iya, Ibu Marsumi bingung untuk menyampaikan materi pubertas pada anak-anak. Dan iya, alhamdulillah sudah didapat ya solusinya dari hambatan iya. tersebut. Nah, kemudian saya tanya lagi nih, adakah dari obrolan kita mulai tadi sampai dengan sekarang yang Ibu harapkan dari mulai obrolan tadi kita kan tadi kita Mm-mm. sudah menyampaikan nih, apakah ada perasaan perasaan apa nih yang sekarang Ibu rasakan setelah menyampaikannya? Ya merasa lega, Oh, merasa lega. merasa selalu apa yang saya rasakan bisa sedikit menemukan titik terang. Iya. Bagaimana nanti saya tuh membuat bahan ajar, Mm-mm. materi mempersiapkan materi bahan ajar tuh dengan baik kayak gitu. Alhamdulillah kalau gitu. Iya. Baiklah Bu Marsumi, mudah-mudahan nih sesuai dengan rencana Ibu membuat media sekitar kurang lebih waktunya 1 minggu. Mudah-mudahan 1 minggu ke depan ada perubahan nih yang terwujud dari siswa-siswa Ibu Amin. yang tadinya Amin. skala nilainya di angka 8 ya. Sesuai dengan Iya. harapan Ibu bisa mencapai skala nilai di angka 10. Tapi Amin. Amin ya saya rabbal insya alamin. Allah nih saya mau denger cerita Ibu Marsumi lagi nih 1 minggu ke depan. Kira-kira Oh bagaimana iya, ya? Ya iya, Bu ya, iya, iya, 1 minggu iya, ke iya, depan iya, itu nanti iya. Baik hasilnya Ibu. bagaimana? Saya pengen tahu nih kira-kira apakah ada perubahan dari siswa Ibu. Boleh ya Bu ya? Saya Boleh telepon lagi nanti banget, saya boleh pengen banget. tahu. Nah, kalau begitu, karena Ibu Marsumi sudah merasa lega, sudah menceritakan apa keluh kesah Ibu, dan alhamdulillah Iya. melalui pembicaraan kita, Ibu sendiri sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu, yang nantinya Masya kita Allah. sama-sama bahas kembali di 1 minggu ke depan. Saya izin pamit undur diri dulu ya Bu. Iya, Ah, terima kasih Ibu Novi sama-sama, waktunya dan kesempatannya. sama-sama Bu Marsumi. Mudah-mudahan Bu Marsumi semangat selalu untuk Amin, amin ya menciptakan rabbal alamin. pembelajaran yang menarik buat anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih ya Bu Terima kasih Ibu. Marsumi. Sampai ketemu minggu depan Terima ya. kasih. Oke Ibu, Oke, terima dah, kasih. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Novi. Waalaikumsalam Ibu Marsumi. Bagaimana keadaan kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat Gimana walafiat. kabar anak-anak di kelas? Anak-anak kabarnya baik-baik saja Bu, Ya, alhamdulillah senang juga. rasanya kita bisa bertemu ya Bu, berbincang-bincang dengan Iya, Ibu saat ini. iya Ibu. Tapi saya ada yang mau disampaikan nih ke Bu Marsumi nih Bu. Oh iya, apa nih kira-kira Bu Novi yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini? Ya silahkan Ibu Novi Jadi utarakan kepada saya. iya, jadi tuh ceritanya saya tuh di kelas ya Bu Marsumi ya, saya mengalami kendala saat mengajar mata pelajaran matematika. Saya kan sekarang di kelas 4. Saat pembelajaran matematika kebetulan di kelas 4 ini materi matematikanya itu lebih banyak dan anak-anak yang biasanya ada di kelas rendah sekarang ada di posisi kelas 4 yang masuk ke level kelas tinggi, levelnya juga dari fase juga dia udah berubah dan itu materinya sedikit lebih banyak dibanding dengan kelas sebelumnya. Nah, kadang-kadang saya melihat kalau anak-anak pas pelajaran matematika di jadwal pelajaran matematika gitu ya, ada pelajaran matematika, mereka tuh merasakan kurang minat gitu loh Bu. Makanya saya bingung gimana caranya gitu supaya mereka minat. Pusing deh Bu. Gitu ya. Iya Bu Marsumi. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu ingin menyampaikan keresahan Ibu tentang minat anak dalam belajar matematika. Iya, iya Bu. Oke, Ibu, dari yang Ibu sampaikan, kiranya nih apa tujuan Ibu Novi untuk meningkatkan minat baca matematika pada siswa kelas 4 yang khususnya di kelas yang Ibu ampu?
Tujuan saya sih pengennya mereka jadi lebih berminat dalam pelajaran matematika gitu ya Bu ya. Karena saya anggap pelajaran matematika kalau seandainya dia sudah nggak minat, ya jadi akhirnya susah mereka untuk mengerti Iya, karena iya, iya. awalnya mereka nggak minat. Itu Iya, yang rada susah ya. saya mudah-mudahan bisa mencapai, bisa dapat minat pelajaran matematika untuk siswa. Oh iya, jadi anak-anak ibu ini atau ajanya biar anak-anak tuh berminat belajar matematika agar mereka bisa tuntas di fasenya tentang pelajaran matematika gitu ya Bu ya. Iya Bu, Anak-anak lebih betul. semangat untuk belajar matematika dengan ibu gitu Bu. Iya, iya Bu. Oh gitu. Terus apa ada yang sudah Ibu Novi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sih ada ide nih Bu, nih ada kira-kira saya sih ini baru kepikiran saya kira-kira bisa atau tidak, tapi saya Hmm? yakin sih bisa sih ya Bu. Idenya itu saya mau bikin media pembelajaran yang lebih menarik buat siswa, jadi Masya Allah. mereka tuh biar nggak jenuh gitu ya Bu ya. Kayaknya saya harus merubah media pembelajaran dan mode pembelajaran yang bikin mereka akhirnya tertarik dengan matematika gitu. Yang tadinya tuh saya pengen media pembelajarannya tuh yang konkret. Kalau matematika itu kan kayaknya konkret, berarti Hmm. kira-kira dalam pecahan misalnya saya bawa bener-bener buah kita bagi berdasarkan pecahan. Saya pikirannya seperti itu, kemudian nanti buah itu ujung-ujungnya kita makan bersama. Jadi mereka selain mengerti tentang pecahan melalui pembagian buah tadi, akhirnya mereka bersama makan bersama buah yang tadi saya bawa. Besokannya akhirnya dia tuh ada pelajaran matematika lagi nggak? Saya harapannya begitu. Mungkin Iya. membuat media pembelajaran yang lebih menarik, lebih konkret supaya anak lebih paham. Kemudian juga saya sih pengen juga nih kayak model pembelajarannya mungkin saat menjawab soal matematika tuh menggunakan talking stick gitu ya. Jadi kita nyanyi Oh iya, bareng, bagus banget. Hmm. jatuhnya setelah itu musiknya berhenti di mana, anak yang megang terakhir sticknya itu berarti dia yang menjawab pertanyaan matematika. Ya mudah-mudahan sih dengan harapan dengan media yang seperti itu anak-anak jadi lebih menarik nih Bu dengan pembelajaran Iya, saya. betul sekali Bu Novi. Iya. Kira-kira nih dari yang sudah Ibu lakukan, apakah ada tantangan Bu Novi dalam mencapai tujuan tersebut? Tantangan-tantangan apa yang Ibu hadapi? Mungkin apa ya Bu? Mungkin waktu kali ya. Saya harus Hmm? mempersiapkan kayak misalnya soal-soal yang kira-kira bisa memancing daya pikir mereka. Kemudian lagu-lagu, mencari lagu-lagu yang sedang in saat ini untuk dijadikan media supaya saat talking stick tadi itu mereka Iya. jadi menarik gitu kan, karena anak-anak sekarang tuh kayaknya kalau lagu-lagu yang viral sekarang kita pakai itu menarik perhatian mereka. Di samping itu juga mungkin Tantangannya ya. membuat kuis interaktif juga butuh waktu. Jadi sepertinya saat ini sih waktu yang saya butuhkan untuk bisa membuat baik media maupun model pembelajarannya tadi Bu. Gitu. Baik Ibu Novi. Terus dari tadi ya udah dapet tantangan. Kira-kira nih Bu Novi, apa yang Ibu Novi butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Kan karena waktunya cukup lama ya. Saya sih memperkirakan Iya. pembuatannya itu sekitar 3 hari, 4 hari. Maksimal bisa 7 hari, tapi paling cepatnya mungkin 3 hari. Dan supaya lebih cepat saya membutuhkan rekan-rekan sejawat yang bisa membantu saya untuk bisa membuat model atau media pembelajaran matematika yang menarik buat anak-anak. Karena kalau misalnya saya buat sendiri, kemungkinan semakin lama waktu yang saya butuhkan. Tapi kalau mungkin saya ada teman yang membantu, waktu itu bisa lebih cepat saya usahakan untuk bisa membuat media maupun model pembelajarannya. Itu sih Bu, saya membutuhkan teman juga sih untuk membuatnya. Oke, Ibu Novi. Selain Ibu yang disampaikan tadi membutuhkan teman ya Bu ya untuk membantu Ibu membuat media pembelajaran ya, terus teman sejawat juga yang sejalan dengan Ibu gitu ya Bu ya, Iya, untuk membantu betul Ibu banget. mencapai tujuan Ibu. Oke Ibu, kiranya nih setelah tadi udah ada yang butuhkan,
langkah-langkah apa saja yang bisa Ibu Novi lakukan untuk membuat siswa minat belajar matematika? Iya, langkah-langkahnya saya membuat pembelajarannya dalam bentuk hal yang konkret. Kemudian Mhm. saat evaluasi, saat mengerjakan LKPD atau bagian refleksi, saya menggunakan talking stick yang menarik, model pembelajaran yang menarik buat siswa. Kemudian Mhm. di backsoundin atau disiasatin dengan lagu-lagu yang viral saat ini. Mhm. Itu sih Bu, Iya, Ibu. mudah-mudahan langkah-langkah itu bisa saya gunakan ya, sehingga nanti pembelajaran matematika lebih menarik buat anak-anak. Saya sih harapannya seperti itu Bu. Oke, oke, Ibu Novi, dari yang Ibu sampaikan tadi, dari apa namanya, langkah-langkah, apa yang Ibu butuhkan, kiranya bisa saya rangkum ini Bu nih, bahwa langkah itu ya apa namanya yang Ibu ingin membuat anak minat belajar dalam pelajaran matematika di kelas Ibu. Terus langkah-langkahnya Ibu membuat pembelajaran dalam bentuk yang konkret, ya kan Bu ya? Iya, Nah, Ibu iya Bu Novi Marsumi. lanjut membuat LKPD pembelajarannya dengan menarik, dengan memakai sound atau menampilkan sesuatu yang menarik untuk anak-anak. Dan Ibu di sini juga untuk mencapai tujuan Ibu membutuhkan teman sejawat dan agar Ibu bisa mencapai tujuan yang Ibu inginkan. Oke, Ibu Novi, kira-kira untuk mencapai apa yang diinginkan, adakah orang yang bisa membantu Bu Novi? Ada sih Bu, saya punya teman sahabat yang sama-sama satu level di kelas 4, sama-sama satu fase. Ada 3 orang teman saya, ada Bu Uci, ada Bu Desti, ada Bu Mira yang bisa mungkin berkolaborasi dengan saya nantinya untuk menciptakan media pembelajaran yang menarik buat di kelas saya. Dan mungkin juga pembelajaran itu nantinya bisa digunakan sama teman-teman ya mungkin ya Bu ya. Yang penting kita Iya. coba berkolaborasi bersama. Oke, berarti Ibu ada ya teman-teman yang bisa membantu Ibu untuk mencapai apa yang Ibu inginkan. Semoga teman-teman Ibu itu juga bisa sejalan dan selalu menjadi penyemangat Ibu untuk mencapai tujuan-tujuan Ibu apabila Ibu menemui kendala dalam proses belajar mengajar Ibu Novi. Amin, amin, Oke, amin Bu Ibu Marsumi. Novi, dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Novi dapatkan? Alhamdulillah saya sudah menemukan solusinya. Saya merasa lega Bu Marsumi bisa Iya, menceritakan permasalahan, alhamdulillah. bisa menceritakan permasalahan yang saya hadapi dan alhamdulillah menemukan solusinya dengan berbicara sama Ibu. Terima kasih atas waktunya Bu Marsumi. Oke, Ibu Novi, selanjutnya setelah ini, kapan kira-kira Ibu Novi akan melaksanakan apa yang Ibu inginkan ke anak-anak agar tercapai tujuan Ibu mengembangkan, meningkatkan minat belajar anak terhadap pelajaran matematika? Secepatnya ya tadi saya sampaikan kalau ada Iya. bantuan dari teman 4 hari ini berarti saya udah bisa bikin media, berarti di hari kelima saya sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan Masya metode model Allah. pembelajaran yang saya buat Iya. tadi. Mudah-mudahan mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ya Ibu ya, saya sangat mengapresiasi dengan semua yang ingin Ibu Novi capai, apalagi Ibu Novi ingin meningkatkan minat belajar anak terhadap matematika. Apabila minat belajar itu tumbuh ke anak-anak adalah suatu kebanggaan untuk kita ya Bu Novi ya. Iya, Oke. betul sekali Bu Marsumi. Iya. Oke Ibu, bagaimana Ibu Novi, kiranya sampai di sini perasaan Ibu setelah berbincang tadi? Ya, senang sekali Bu. Alhamdulillah bisa menyampaikan unek-uneknya saya. Jadi lega, lega, Ya, lega. Masya Allah. Saya doakan apa yang Ibu inginkan bisa terwujud dan bisa
terrealisasi dengan baik. Amin. Terima kasih Ya. Bu Aduh, Marsumi. senang sekali Bu Novi kita bisa berbincang-bincang bersama. Setidaknya Ibu bisa menyampaikan apa yang Ibu resahkan gitu ya Bu ya. Saya doakan semua berjalan lancar. Kira-kira kita bisa bertemu lagi. Kapan Ibu agar kita bisa sharing lagi? Mungkin Seminggu ke depan kali ya. boleh seminggu ke depan Bu. Seminggu ke depan lagi kita bertemu lagi, kita berkolaborasi lagi. Semoga kita tetap semangat menjalankan tugas kita, dan tugas kita yang paling berat adalah mencerdaskan anak bangsa. Iya. Iya Bu, betul sekali. Mudah-mudahan saya bisa Bu, mudah-mudahan kita bisa. Bu Novi pasti bisa. Bu Novi adalah salah satu guru yang hebat yang bisa diandalkan untuk anak-anak agar menjadi penerus bangsa yang hebat. Oke, Ibu Novi, kiranya sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Semangat terus Ibu Novi, sehat terus, semoga selalu diberikan kelancaran dalam setiap urusan Ibu Novi. Terima kasih. Ini Rabbal Alamin. Terima kasih Sampai Bu ketemu Novi. lagi ya Bu Marsumi seminggu lagi. Oke, Makasih atas waktunya Bu seminggu Marsumi lagi. ya. Sama-sama Ibu, sehat selalu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Marsumi.